Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa qalban khashi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahmah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Taqabbal minna ya karim walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Namira yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah berada di bulan Syawal. Padahal seperti kemarin kita baru saja mengucapkan ahlan wa sahlan ya Ramadan. Selamat datang duhai bulan Ramadan. Tak terasa hari ini kita sudah melalui bulan Ramadan dengan berbagai ibadah yang sudah kita lakukan di bulan itu. Kita berdoa mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita sepanjang Ramadan kemarin. Allah mengampuni dosa kita. Dan juga tak lupa kita meminta kepada Allah agar kita ini diistiqomahkan untuk melanjutkan amaliyah Ramadan ini. Kita bawa ke bulan-bulan berikutnya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ini rahmati Allah, ini penting untuk saya sampaikan. Cara mengukur apakah kemudian Ramadan kita kemarin itu betul-betul efektif, betul-betul sukses, maksimal, itu tidak diukur saat kita berada di bulan Ramadan. Jadi kesuksesan kita di bulan Ramadan itu tidak diukur ketika kita berada di bulan Ramadan. Kenapa seperti itu? Karena hari-hari Ramadan itu adalah ayyamur rahmah. Hari-hari Allah menumpahkan berbagai macam rahmatnya kepada kita semua. Dan salah satu rahmat Allah yang kemudian diberikan kepada hambanya di bulan Ramadan itu adalah Allah kasih kita semangat ibadah. Allah kasih kita taufik untuk punya semangat dalam beribadah. Sehingga kita menjumpai di bulan itu ada banyak orang yang kemudian tiba-tiba ibadahnya luar biasa. Dia tidak pernah kemudian atau sebelum bulan Ramadan susah bagi dia untuk salat subuh ke masjid. Tiba-tiba saat Ramadan tiba, dia bisa salat subuh di masjid. Sepanjang tahun dia tidak pernah qiyamul lail. Tapi giliran masuk bulan Ramadan, datang dia ikut tarawih, Pak. Ya. Sepanjang tahun dia nggak pernah puasa sunnah, Senin Kamis, wala ayyamul bid, wala daud dan lain sebagainya. Tiba-tiba di bulan Ramadan kuat saja dia beribadah, berpuasa 30 hari penuh lagi. Kenapa ini terjadi? Karena memang di bulan itu adalah ayyamur rahmah. Allah kasih rahmat kepada siapa saja yang kemudian masuk di bulan itu sehingga dia dapat taufik untuk semangat ibadah. Tapi mengukur apakah dia sukses atau tidak, itu tidak diukur ketika dia berada di bulan itu. Sama jemaah dirahmati Allah kalau kita berangkat umrah atau haji ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi. Ya. Itu adalah makanur rahmah, tempat rahmat Allah tercurah,
tempat rahmat Allah tertumpah, sehingga siapa saja yang datang ke dua tempat itu, Allah kasih rahmat. Salah satu rahmat Allah adalah dia semangat ibadah. Sehingga siapa saja yang datang ke tempat itu, dia punya keinginan besar untuk memaksimalkan setiap waktunya agar tidak terbuang percuma. Sehingga mestinya setiap harinya dia tidak pernah datang untuk sholat berjamaah ke masjid. Tiba-tiba nyampe di sana, sholat subuhnya baru jam 3:30, jam 2 dia sudah siap berada di masjid. Banyak yang begini. Dia nggak pernah baca Qurannya selalu ditutup ketika di rumahnya. Tapi nyampe sana, tuh Quran dibuka. Dia punya target untuk kemudian khatam sekali, 2 kali, dan lain sebagainya. Bahkan qiyamul lail nggak ada dalam kamus kegiatan hariannya. Nyampe di sana jemaah yang dirahmati Allah, program 9 hari, 12 hari atau 16 hari, tuh qiyamul lail istiqomah dia. Tapi mengukur apakah dia sukses umrohnya, mabrurah umrohnya, atau makbul hajinya, itu tidak diukur ketika dia berada di tempat itu. Tidak. Tidak diukur ketika dia berada di tempat itu. Dia melakukan ibadah di tempat itu, apakah diganjar Ustaz? Iya. Dapat pahala Ustaz? Insya Allah dapat pahala. Tapi mengukur sukses hajinya, sukses umrohnya, tidak pada di tempat itu. Karena di situ adalah makanur rahmah. Sama Pak, nggak usah jauh-jauh. Kalau kita punya anak kita masukkan ke pesantren, yang mulanya anak kita itu nggak bisa tertib bangun subuh, tiba-tiba nyampe di pesantren jam 3 sudah melek, Pak. Gak pernah dia sholat qiyamul lail, nyampe di pesantren jam 3 dia bisa ikut qiyamul lail. Sholat subuhnya tertib, baca Qurannya tertib, semua amalia hariannya jadi tertib ketika dia berada di pesantren. Tapi mengukur apakah anak kita itu sukses nyantrinya, sukses pendidikannya, itu tidak diukur ketika dia berada di pesantren. Walaupun nun sewu, walaupun peringkatnya mungkin 1, 2, atau 3. Kenapa? Karena sistem pesantren itu sistem yang sudah baku. Dia didesain gimana caranya anak 24 jam itu betul-betul produktif. Tapi mengukur bagaimana anak itu sukses nyantrinya itu tidak pada di pesantren. Tetapi ketika dia keluar dari pesantren, imma saat dia liburan atau setelah dia wisuda. Apakah nilai-nilai pesantren itu bisa dia bawa ke rumahnya, berada di tengah-tengah keluarganya, atau dia tinggalkan seiring dengan selesainya pendidikannya di pesantren? Apakah sholat subuh berjamaah selama di pesantren dia bisa bawa ke rumahnya? Apakah baca Quran yang dia lakukan setiap hari dia bisa bawa ke rumahnya? Akhlak-akhlak Qurani, akhlak-akhlak santri yang diajarkan di pesantren, apakah dia bisa bawa ke rumahnya di tengah-tengah masyarakatnya? Kalau dia bisa membawa itu, maka pendidikannya sukses, walaupun peringkatnya mungkin peringkat paling bawah. Tapi kalau dia gak bisa bawa itu, dia gak bisa bawa nilai-nilai pesantren itu masuk ke dalam rumahnya, melekat kepada dirinya saat dia tinggal di tengah-tengah keluarganya atau di tengah-tengah masyarakatnya, maka walaupun dia peringkat 1 di tempat itu, dia tetap gagal proses pendidikannya. Sama Pak, kalau kita kemudian ngukur apakah umroh kita mabrurah atau haji kita mabrur, itu tidak diukur di sana, tapi diukur setelah kita datang ke negeri kita sendiri, bergaul bersama-sama orang di sekitar kita, tinggal dengan keluarga kita. Apakah semangat ibadah itu masih membekas atau hilang seiring dengan berlalunya ibadah haji dan umroh kita? Kalau masih membekas, oke lah, nggak perlu jam 2 harus sholat subuh, nyiapkan sholat subuh. Minimal dia bisa mempertahankan sholat subuhnya di masjid. Minimal dia bisa mempertahankan untuk bersiap diri ketika mau sholat. Minimal dia bisa mempertahankan untuk terus tilawah dan lain sebagainya. Coba bayangkan tuh Pak, kita tuh kalau di Makkah, di Madinah, itu kita sangat menjaga betul untuk tidak berprasangka buruk kepada orang. Ya kan? Coba kalau di negeri kita sendiri nih, nyampe di rumahnya. Kalau itu masih dia bisa pertahankan, maka umrohnya insya Allah mabrurah.
hajinya insya Allah mabrur, dia sukses melaksanakan ibadah umroh itu. Sama kalau kita tarik pada konteks Ramadan. Ini penting untuk saya sampaikan di awal. Kenapa ngukur Ramadan itu tidak pada bulan Ramadan? Justru ngukurnya adalah setelah selesainya bulan Ramadan. Apakah kita masih bisa membawa nilai-nilai Ramadan yang kemarin kita sebulan penuh dididik itu, sebulan penuh ditarbiyah itu, bisa kita bawa ke bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, terus atau selesai seiring dengan selesainya bulan Ramadan. Sudah tidak ada lagi tilawah di dalam rumah kita, sudah tidak ada lagi puasa, sudah tidak ada lagi qiyamul lail, bahkan sudah tidak ada lagi salat di masjid. Semua berlalu, semua hilang seiring dengan berlalunya bulan Ramadan. Kalau begitu, jemaah yang dirahmati Allah, itu artinya tarbiyah Ramadan kita gagal. Jemaah yang dirahmati Allah, saya berani jamin bahwa semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu juga ada di bulan Syawal. Apa yang tidak ada? Puasa ada di bulan Syawal puasa. Baca Quran ada di bulan Syawal baca Quran. Tarawih, qiyamul lail ada di bulan Syawal walaupun tidak disebut tarawih. Zakat fitrah ada di bulan Syawal walaupun tidak disebut dengan zakat fitrah. Zakat mal atau memberi kepada yang berhak. Semua amaliyah itu ada di bulan-bulan selain Ramadan, tinggal kita teruskan kepada bulan-bulan yang lain. Kalau itu bisa kita lakukan, berarti tarbiyah kita, pendidikan kita, pembiasaan kita selama 1 bulan penuh itu berhasil, efektif, dan insya Allah makbul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sehingga nanti kita tinggal mengkoreksi, Pak, mengkoreksi diri kita. Saya ini sukses apa enggak ya pembiasaan Ramadan kemarin, tarbiyah Ramadan kemarin. Lihat kita, Pak, Syawal ini kayak apa? Ada nggak greget di dalam hati kita untuk puasa Syawal? Atau nggak ada sama sekali? Sudahlah Ramadan selesai, sekarang waktunya makan. Ada nggak greget setiap hari untuk tetap tilawah? Ada nggak greget setiap hari untuk tetap qiyamul lail? Kalau itu ada, insya Allah kita bagian dari yang sukses Ramadan. Tapi kalau itu nggak ada, agak bermasalah Ramadan kita. Tapi pesan saya, jangan mencoba menjadi hakim bagi orang lain. Hakimi diri kita sendiri. Jangan setelah mendengar kalimat ini, nanti kemudian sampai menghakimi tetangga. Oh, tetanggaku tuh gak sukses Ramadannya. Wis gak puasa Syawal dia. Wis gak ngaji dia. Wis gak ketok di masjid dia. Jangan begitu. Hakimi diri kita sendiri, jangan menghakimi orang lain. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pada malam hari ini adalah tentang ayah, ibu, jangan putus asa. Tema ini saya ambil di latar belakangi karena belakangan saya sering mendapatkan curhatan dari wali santri, dari orang tua, tentang bagaimana mereka mulai merasa tidak kuat dalam mendidik anaknya. Karena anaknya membentaknya, bahkan ada yang sampai memukulnya. Anaknya susah disuruh untuk sholat, anaknya susah diatur. Sampai ada keluar kalimat, Ustadz, saya nggak kuat sudah Ustadz didik anak saya. Saya gagal didik anak saya Ustadz. Terakhir beberapa hari yang lalu, ada beberapa orang datang dan dia mengatakan, Ustadz, kami punya anak kami itu sering bentak ibunya, sering melawan ibunya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema ini menjadi penting karena ini menjadi masalah bagi sebagian besar para orang tua hari ini. Ya. Orang tua hari ini yang tidak memahami bagaimana kemudian tarbiyatul aulad itu sebenarnya harus dilakukan. Ya. Ketika ada orang curhat begitu, saya terbiasa untuk kemudian membawakan sirah-sirah para nabi. Terutama saya terinspirasi betul dengan sirahnya Nabiullah Nuh alaihi salam. Nabiullah Nuh alaihi salam itu adalah nabi rasul pertama yang diutus oleh Allah ke muka bumi. Ya. Beliau adalah rasul pertama yang diutus ke muka bumi.
Nabi pertama itu adalah Nabi Adam, tapi Rasul pertama itu adalah Nabiullah Nuh alaihi salam. Karena manusia yang hidup sebelum Nabiullah Nuh, dari Nabiullah Adam sampai sebelum Nabiullah Nuh, kulluhum alal Islam. Mereka semua beragama Islam. Tidak ada yang nyembah berhala, tidak ada yang menyekutukan Allah. Semuanya beragama Islam. Kalau toh ada kemaksiatan, itu lebih kepada urusan krisis moralitas saja. Tapi tidak sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Qabil yang kita tahu dia membunuh Habil, itu kemudian generasinya tumbuh dengan berbagai macam kemaksiatan. Itu dia bermaksiat tapi dia nggak syirik. Dia bermaksiat tapi dia nggak syirik. Ya. Berzina, berjudi, minum khamr, tapi nggak syirik. Dia tetap meyakini bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi dari Nabiullah Adam sampai sebelum Nabiullah Nuh alaihi salam. Tapi ketika beberapa dekade sebelum Nabiullah Nuh alaihi salam mulai muncul kesyirikan itu, ya, mulai muncul kesyirikan itu, yang itu dilatar belakangi oleh mengkultuskan seorang tokoh yang salih. Tokoh itu mati, kemudian menangis orang di sekelilingnya. Kemudian iblis datang berwujud manusia, kemudian dia mengatakan, mau nggak agar kalian bisa terobati rasa rindu kalian kepada tokoh ini? Mau nggak aku buatkan gambar tokoh itu, kemudian kalian bisa tempel di tempat-tempat rapat kalian? Mau, kata mereka, dibuatkanlah oleh iblis, kemudian ditempel untuk mengobati rasa rindu. Dari gambar kemudian bergeser, semakin generasi semakin bergeser, akhirnya dibuatkanlah patung. Dari satu patung yang awalnya ada di tempat rapat mereka, iblis datang lagi di generasi berikutnya, dia mengatakan, daripada kalian selalu capek-capek datang ke tempat rapat untuk bisa melihat patung tokoh ini, mendingan aku buatkan bagi kalian duplikatnya. Maka dibuat duplikat berhala-berhala itu, ditaruh di rumah-rumah mereka. Itu bergeser sampai akhirnya patung-patung itu disembah. Ini kisahnya panjang sekali. Maka terjadilah yang disebut dengan kesyirikan. Dan itu terus menjadi-jadi sampai berbagai generasi, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabiullah Nuh alaihi salam sebagai rasul pertama di muka bumi. Maka beliau berdakwah luar biasa, ya. Beliau berdakwah 950 tahun. Nabiullah Nuh berdakwah kepada kaumnya. Sedikit saja yang kemudian ikut ke dalam agama Nabiullah Nuh alaihi salam. Riwayat mengatakan, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 40. Tapi yang masyhur, yang ikut kepada agama Nabiullah Nuh itu jumlahnya 80 orang. Dia berada di atas kapal itu. Coba antum bayangkan Bapak Ibu, 950 tahun berdakwah, yang ikut itu hanya 80 orang, kira-kira per berapa tahun masuk satu orang? Ayo coba matematikanya. 950 tahun, yang masuk itu adalah 80 orang, kira-kira per berapa tahun masuk satu orang? Berapa Pak? Halo? Per berapa? Per 11 tahun masuk satu orang. Coba bayangkan. Ini kalau ada kondisi yang seperti ini bubar para ustadz Pak. Yakin saya. 11 tahun dia berdakwah siang malam, luar biasa dakwahnya. Per 11 tahun masuk satu orang. Ini gampangannya kalau saya hitung, ya. Walaupun tidak per 11 tahun satu orang, kadang juga bisa 2 tahun masuk 2 orang, kadang 30 tahun masuk. Intinya 950 kalau dibagi 80, itu ketemunya 11 tahun. Ketemunya 11 tahun sekian begitu. Dan Nabiullah Nuh alaihi salam melaksanakan itu dengan berbagai macam cobaan yang luar biasa. Tapi yang menarik adalah beliau itu tabah, sabar, telaten. Para ustadz dan ustadzah itu, kita para penyeru kebaikan ini, mereka-mereka yang sering berada di atas mimbar itu mestinya betul-betul belajar kepada Nabiullah Nuh alaihi salam. Agar ketika jamaahnya tidak banyak, tidak ciut dia Pak.
Kalau jamaahnya banyak, oh dia bahagia. Giliran jamaahnya dikit, tidak mau datang dia. Padahal Nabiullah Nuh alaihi salam itu tabah luar biasa menghadapi berbagai macam cobaan dakwah. Allah itu merekam betul bagaimana Nabiullah Nuh berdakwah di kaumnya di dalam surah Nuh. Di situ detail Allah menjelaskan metodologi dakwah Nabiullah Nuh alaihi salam. Mulai dari terang-terangan, mulai dari sembunyi-sembunyi, mulai dari door to door bahasa kita. Siang, malam, pagi, siang, petang, malam, itu 24 jam. Nabiullah Nuh siap untuk panggilan dakwah. Tapi ternyata sampai 950 tahun itu juga tidak mendapatkan pengikut yang banyak, jemaah yang dirahmati Allah. Apakah Nabiullah Nuh gagal? Tidak. Sukses Nabiullah Nuh alaihi salam. Cuma dari sekian banyak perjalanan dakwah itu, akhirnya kemudian beliau tidak banyak yang menjadi pengikut dan kesyirikan semakin menjadi-jadi. Allah mendatangkan azab kepada kaum Nabiullah Nuh alaihi salam berupa banjir yang sangat luar biasa, mungkin banjir paling besar yang pernah ada di semesta ini. Karena saking dari besarnya banjir itu, saking dari luar biasanya banjir itu, sampai-sampai semua orang musnah kecuali yang ada di atas kapal. Semua bangunan musnah, sampai Ka'bah juga ikut menjadi korban bahasa kita. Ka'bah itu kan dulu dibangun oleh Nabiullah Adam, kemudian ketika peristiwa banjir Nabiullah Nuh, kemudian Ka'bah itu juga ikut jadi korban. Kemudian tinggal hanya pondasinya saja, nanti ditinggikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan kata para ulama, kalau dilihat dari atas saat peristiwa banjir itu, di drone dari atas, maka yang terlihat hanya air saja di atas permukaan bumi ini. Tidak ada hal lain yang dilihat. Semua tergenang air, semua tenggelam. Nah, sebelum keributan banjir itu, jemaah yang dirahmati Allah, dan semua orang lari terbirit-birit untuk menghindari banjir itu, ada satu peristiwa yang sangat menarik sekali untuk kita ambil poin dan inspirasinya. Peristiwa itu kemudian Allah rekam di dalam surah Hud ayat 41 sampai ayat 43, di mana saat orang semuanya panik dan lari untuk menghindari banjir, rupanya ada anak Nabiullah Nuh alaihi salam yang juga ikut lari. Saya mau tanya Pak, anak Nabiullah Nuh itu ada berapa? Halo? Ada berapa Pak? Ada sah? Ada sah? Kenapa nggak berani jawab? Ada berapa Pak? Anaknya Nabiullah Nuh itu ada 5. Yang pertama Abir, kemudian Yam atau Kan'an, kemudian Ham, Sam, Yafith. Abir itu adalah anak yang meninggal sebelum terjadinya banjir. Para ulama tidak menjelaskan, para mu'arikh tidak menjelaskan dia muslim atau tidak. Kemudian yang kedua Yam atau Kan'an, itu dia meninggal ketika terjadinya banjir dan dia tidak sempat masuk ke dalam agama Nabiullah Nuh. Kemudian Sam, Ham, Yafith, dia adalah anak Nabiullah Nuh yang ikut di atas kapal Nabiullah Nuh alaihi salam, dan dia adalah anak-anak salih, anak-anak yang ikut kepada ajaran abinya atau bapaknya, yaitu Nabiullah Nuh alaihi salam. Nah, ketika terjadi banjir itu orang semua lari. Ternyata juga di sekian banyak orang yang lari itu ada anak Nabiullah Nuh namanya Yam atau Kan'an juga ikut lari. Kemudian dilihat oleh Nabiullah Nuh alaihi salam. Waktu itu kemudian Nabiullah Nuh terjadi dialog antara Nuh dengan anaknya. Kata Nabiullah Nuh alaihi salam, "Wa qala irkabu fiha wa hiya wa nada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin." Kata Nabiullah Nuh alaihi salam, "Ya bunayya irkam ma'ana," duhai anakku yang tercinta, irkam ma'ana, naiklah bersama kami, ikutlah di atas kapal ini.
agar kau selamat, agar kau kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala takum ma'al kafirin, dan jangan bersama orang-orang kafir. Ini jelas Nabiullah Nuh mengajak anaknya, mengingatkan anaknya, mendakwahi anaknya di detik-detik terakhir anaknya mau meninggal. Kata Nabiullah Nuh, ikut sama ayah agar kau selamat, agar Allah menolongmu, agar Allah memberi rahmat kepada engkau. Jangan tinggal bersama orang-orang kafir, jangan ikut bersama orang-orang kafir. Tapi lihat jemaah yang dirahmati Allah, ternyata anak itu ngeyel, Pak, bahasa kita. Tak taat dia. Bahkan dia mengatakan, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Enggak ya, kata dia. Bahkan aku akan terus berlari sampai di ketinggian gunung sehingga aku bisa selamat dari banjir ini. Ngeyel, tak taat, Pak. Anak-anak sekarang model ini. Suruh ke kanan ke kiri dia, Pak. Suruh mundur maju dia. Tapi tiba-tiba Nabiullah Nuh mengatakan, qala la asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Nah, kata Nabiullah Nuh, hari ini tidak akan ada yang selamat dari banjir ini kecuali hanya orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah, yaitu orang-orang yang ada di atas kapal. Coba bayangkan, itu kan anak tahu apa ini, itu kan abinya seorang nabi, dia pasti dapat informasi dari Allah, tapi anaknya lupa kalau abinya seorang nabi. Banyak sekarang begini nih, Pak, anak lupa kalau bapaknya seorang ustaz, anak lupa kalau bapaknya seorang kiai, bahkan anak lupa kalau bapaknya seorang nabi yang dia pasti mendapatkan wahyu dari Allah. Kata Nabiullah Nuh, nah, hari ini tidak akan ada yang selamat kecuali hanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah, yaitu yang ada di atas kapal. Tapi tiba-tiba anak itu tetap lari, akhirnya wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Dia terhempas oleh ombak, oleh banjir itu, dan dia kemudian tenggelam mati. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita dapat poin yang sangat luar biasa, terutama bagi kita seorang ayah, bagi kita seorang ibu, bahwa suksesnya kita dalam mendidik anak itu, jemaah yang dirahmati Allah, tidak diukur dari apakah anak kita solih atau enggak solih. Jangan pernah punya pikiran bahwa kalau kita punya anak salih itu artinya kita sukses sebagai ayah atau sebagai ibu. Tidak selalu. Atau juga jangan berpikiran bahwa kalau kemudian kita punya anak tidak salih itu artinya kita gagal sebagai ayah atau sebagai ibu. Itu juga tidak selalu. Karena hari ini ada banyak orang yang sudah nggak kuat didik anaknya, dan dia kemudian sudah melabeli dirinya dengan kalimat, saya gagal Ustaz, saya gagal Ustaz. Enggak. Ukuran suksesnya orang tua mendidik anak itu bukan karena anaknya salih atau anaknya tidak salih. Karena kalau ini yang dijadikan ukuran, maka seakan-akan kita berani mengatakan bahwa Nabiullah Nuh itu adalah ayah yang gagal. Karena Nabiullah Nuh punya anak, anaknya meninggal tidak salih, bahkan bukan hanya tidak salih, kafir dia. Gak masuk agama Nabiullah Nuh, gak beriman dia. Tapi apakah kita berani mengatakan Nuh itu adalah ayah yang gagal? Kalau ukurannya adalah orang tua sukses itu adalah anaknya harus salih, orang tua gagal itu anaknya nggak salih, maka kita juga berani mengatakan bahwa Nabiullah Adam itu adalah ayah yang gagal. Karena dia punya anak seorang Qabil yang karena iri dengkinya dia sampai rela membunuh saudaranya. Bahkan dia menjadi pimpinan generasi yang penuh dengan kemaksiatan. Tapi apakah kita berani mengatakan Adam itu ayah yang gagal? Berani gak, Pak? Kalau juga begitu, kita juga seakan-akan kita berani mengatakan Nabiullah Yakub itu adalah ayah yang gagal. Karena Allah memberi beliau 12 anak,
hanya 2 anak yang salih, 10 anaknya semua tidak salih. Maka saya pesan, Bu, penting sirah itu penting sekali. Karena dengan sirah itu kita jadi punya teman, bahasa saya. Kalau kemudian hari ini kita punya anak 5, tiba-tiba yang tidak solih 1, itu kita kemudian bisa punya pembanding. Dulu Nabiullah Yakub yang nggak solih 10, Bu. 10 banding 2. Tapi apakah kemudian dengan begitu Nabiullah Yakub kita sebut dengan ayah yang gagal? Tidak, cuma ini dirahmati Allah. Kalau memang ukuran kesuksesan ayah ibu itu karena anak salih dan gagalnya ayah ibu itu karena anak tidak salih, seakan-akan kita juga berani mengatakan bahwa Azar atau Tarah, ayah Nabiullah Ibrahim, adalah sebagai ayah yang sukses. Padahal Azar sampai akhir hidupnya dia meninggal dalam keadaan tidak beriman. Bahkan dia aktivitas hariannya adalah memproduksi berhala-berhala. Cuma ini dirahmati Allah, bukan itu ukurannya. Jadi jangan pernah melabeli diri sebagai ayah yang gagal atau ibu yang gagal selama kita masih hidup dan anak kita masih berada di tengah-tengah kita. Karena ukuran kegagalan atau kesuksesan kita menjadi seorang ayah atau menjadi seorang ibu bukan karena anak kita salih atau bukan karena anak kita tidak salih. Bukan itu, Pak. Ada banyak orang tua sukses karena dia bisa mendidik anaknya salih, tapi juga ada banyak orang tua sukses karena dia gagal dalam mendidik anak. Ada banyak orang tua gagal karena dia bisa mendidik anak salih, tapi juga ada banyak orang tua gagal karena dia tidak bisa mendidik anak menjadi anak salih. Semua tergantung bagaimana kita menempatkan ukurannya menjadi sangat objektif sekali. Saya sering bertanya begini. Jadi kalau kita memberikan indikator kepada sesuatu itu tolong objektif gitu. Saya sering bertanya, apa sih ukuran seseorang itu ketika melakukan sesuatu dia disebut sebagai orang yang sedang ibadah? Apa kira-kira ukurannya? Atau apa sih ibadah itu? Apa ukuran ibadah itu? Apakah sholat ibadah? Ayo Pak jawab. Apakah sholat ibadah? Hah? Apakah sholat ibadah? Ibadah. Bisa jadi dia ibadah, bisa jadi dia tidak ibadah. Sholat itu ketika dilaksanakan sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan tuntunan baginda Rasul, dan niatnya tulus karena Allah, maka dia jadi ibadah. Tapi sholat karena ingin dipamerkan kepada mertuanya, itu bukan ibadah. Paham ya? Baca Quran yang dia tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia bisa jadi ibadah. Tapi baca Quran hanya ingin orang-orang sekitarnya terkesima dengan bacaannya, itu bukan ibadah. Maka apa ukuran ibadah itu? Kata para ulama, ibadah itu adalah ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Apa saja yang ketika kita melakukan itu Allah cinta, Allah ridho, maka itu ibadah. Ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika kita baca Quran, ketika kita birrul walidain, dan itu tulus karena Allah sesuai dengan tuntunan baginda Rasul, itu ibadah karena Allah cinta, Allah ridho saat kita melakukan itu. Tapi kalau itu tidak tulus, ada pamrih, ada kesan ingin dipuji, maka itu tidak jadi ibadah, karena ketika kita melakukan itu Allah tidak cinta, Allah tidak ridho. Gitu, Pak. Saat kita menemukan sampah di masjid, tiba-tiba ada orang dia lupa ada kotoran di masjid, ada sampah di masjid, kemudian kita ambil sampah itu, kita masukkan ke dalam tempat sampah. Apakah ketika kita melakukan itu dan kita niat tulus untuk melakukan itu, saat kita melakukan itu kira-kira Allah cinta, Allah ridho enggak? Ya. Maka mengambil sampah itu menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah itu segala sesuatu yang kita lakukan, dan saat kita melakukan itu Allah cinta, Allah ridho, maka itu ibadah. Apapun ya, apapun.
Termasuk kalau saya tanya, apa itu rizki? Apa ukuran rizki? Sebagian bilang, rizki itu duit, Ustaz. Sebagian lagi bilang, rizki itu anak salih, Ustaz. Sebagian lagi bilang, rizki itu Ustaz sehat, Ustaz. Apa ukurannya kalau itu rizki? Sehat bisa jadi rizki, tapi juga bisa jadi cobaan dan hukuman. Anak salih, anak bisa jadi rizki, tapi kadang juga bisa jadi cobaan dan jadi hukuman. Lantas apa ukuran rizki? Saya kasih tahu, rizki itu adalah segala sesuatu, apapun itu, yang Allah kasih kepada kita, dan itu membuat kita lebih dekat kepada Allah, maka itu rizki. Nih, handphone. Handphone kita ini kan dikasih sama Allah. Ini bisa jadi rizki, ini bisa jadi cobaan dan hukuman bagi kita. Ketika handphone ini kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka handphone ini rizki bagi kita. Ya, gitu Bang. Termasuk ketika saya tanya, apakah ukuran suksesnya orang tua dalam mendidik anak dan gagalnya orang tua dalam mendidik anak? Apa ukurannya? Saya tidak perlu mengulang, bukan anak solih atau bukan anak gak solih. Karena anak solih dan anak gak solih, itu semuanya dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya itu Allah yang mengendalikan. Ikhtiar kita, doa kita, itu yang kemudian Allah nilai. Lantas apa ukurannya jemaah yang dirahmati Allah? Ukuran suksesnya orang tua dalam mendidik anak adalah ketika orang tua tetap sabar, tetap terus berdakwah, tetap menasihati, mengingatkan dan mendoakan anaknya sampai dia yang mati duluan atau anaknya yang mati duluan. Coba. Tidak peduli anaknya soleh atau tidak soleh. Sepanjang dia tidak menyerah, sepanjang dia tidak putus asa, sepanjang dia terus menasehati, terus mendakwahi, terus mengingatkan, terus mendoakan anaknya, sampai akhirnya Allah memutus ibunya atau ayahnya duluan yang meninggal, atau anaknya duluan yang meninggal. Maka kita sukses dalam mendidik anak. Nabiullah Nuh sukses dalam mendidik anaknya. Karena sampai di detik-detik terakhir anaknya mau meninggal, Nabiullah Nuh tidak meninggalkan dakwah pada anaknya. Nabiullah Nuh tetap mendakwahi anaknya, ngajak anaknya. Maka saya sering marah dengan kalau ada orang tua bilang kepada anaknya, terserah kamu. Tidak boleh orang tua itu bilang terserah kamu. Terserah kamu, kamu mau main, kamu mau minum khamr, kamu mau kelayap kemana. Itu artinya orang tua yang sudah putus asa dalam mendidik anaknya. Orang tua tidak boleh kemudian bilang kepada anaknya, sudahlah terserah kamu. Ayah ibu sudah tidak peduli. Kalau sudah seperti itu jemaah yang dirahmati Allah, itu artinya kita sudah gagal dalam mendidik anak. Ketika kita menyerah, ketika kita putus asa untuk tidak lagi mendakwahi, menasehati, memperingati dan mendoakan anak kita, itu artinya kita sudah gagal dalam mendidik anak. Tapi selama kita tidak putus asa, selama kita tidak menyerah untuk tetap menjalankan ikhtiar kita, mendakwahi, menasehati, mendidik, bahkan mendoakan setiap hari, maka selama itu kita belum bisa dikatakan orang tua yang gagal. Maka saya menjamin Nuh adalah ayah yang sukses. Karena sampai akhir hayat ayah anaknya, Nuh tidak meninggalkan dakwah pada anaknya. Adam adalah ayah yang sukses. Karena sampai akhir hayat Qabil, Adam tidak meninggalkan dakwah pada anaknya. Begitu juga Yakub adalah ayah yang sukses. Karena sampai anaknya meninggal, bahkan di akhir-akhir nanti, setelah mereka bertemu dengan Yusuf di Mesir, 10 orang anaknya itu kemudian kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka semua adalah ayah-ayah yang sukses. Dan kita juga begitu. Selama kita masih terus bisa berikhtiar untuk menasehati, mengingatkan, mendakwahkan kebaikan dan mendoakan anak kita,
selama itu kita masih sebagai ayah yang sukses. Maka ayah ibu jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyerah dalam mendidik anak. Walaupun kita sudah tahu anak kita tuh tidak solih, bebalnya Masya Allah, atau bahasa Jawanya apa Pak? Beti itu. Tahu beti? Susah. Diaturnya susah sekali. Jangan pernah putus asa. Tetap terus dakwahi semampu kita, sekuat kita, sampai Allah kemudian memutuskan apakah kita yang mati duluan atau anak kita yang mati duluan. Karena kalau sudah seperti itu, jemaah yang dirahmati Allah, kita nanti di hadapan Allah berdiri gagah. Kalaupun katakanlah kita meninggalkan anak kita dalam keadaan tidak saleh, naudzubillah, kemudian Allah meminta pertanggungjawaban kepada kita di hari kiamat, kenapa anakmu tidak saleh? Kenapa kemudian anakmu banyak maksiat? Kita punya jawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, aku sudah sekolahkan dia di sekolah terbaik. Aku sudah nasihati dia setiap pagi tak bangunkan, ya Allah. Setiap hari tak nasihati, setiap hari tak ingatkan, dakwah terus berjalan sampai aku mati, ya Allah. Tapi yang memegang hati itu adalah Engkau. Yang memberi hidayah itu adalah Engkau. Yang melembutkan hati itu adalah Engkau, ya Allah. Aku hanya bisa berikhtiar semampuku, sekuatku, sampai aku kemudian meninggal. Selesai, jemaah yang dirahmati Allah. Melenggang kita ke surga. Ya. Maka ini menjadi ukuran yang objektif tentang sukses atau gagalnya seorang orang tua. Ya. Maka kalau kemudian hari ini kita tertakdir sebagai orang tua yang mendapatkan anak ditakdirkan oleh Allah tidak salih, tolong jangan pernah putus asa. Tolong jangan bilang kepada anak, terserah nak, kamu mau ngapain saja. Kamu mau pulang malam, ya terserah. Kamu gak pulang juga terserah. Kalimat ini adalah kalimat putus asa. Kalimat menyerah kita. Sehingga kalau keluar ini dari lisan kita, itu artinya kita adalah orang tua yang gagal. Paham Mbak? Kalau ini menjadi mindset kita, maka kita punya hati yang lebih lapang. Dibandingkan kita kemudian punya ukuran bahwa kalau kita dapat anak tidak saleh berarti kita orang tua gagal. Itu berarti dalam mindset kita selalu akan berbunyi kita gagal. Kau ayah gagal, kau ibu gagal. Beberapa hari yang lalu ada orang curhat, Ustadz, saya punya anak susah diatur, sering melawan. Apa istilah eksklusif, maunya ada di kamar terus, giliran disuruh kemudian keluar dari kamarnya berinteraksi dengan orang marah. Ini anak masalah, Ustadz. Ini anak masalah. Saya sampaikan, kalau kita menganggap anak kita masalah atau bermasalah, maka selamanya kita akan mengatakan bahwa anak kita pembawa masalah. Cuma ini rahmati Allah. Memang saya tidak punya anak besar. Anak saya masih usia 6 tahun. Yang pertama. Yang kedua masih usia 1 tahun setengah. Saya belum sehebat bapak ibu dalam mendidik anak. Sampai anaknya sudah di kampus dan lain sebagainya. Tapi yakinlah bahwa kesuksesan kita dalam mendidik anak tidak diukur dari anak saleh atau anak tidak saleh. Itu diukur dari ketabahan kita. Kekuatan dan keistiqomahan kita mendoakan mereka setiap malam, memintakan kebaikan untuk mereka setiap malam. Kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah kita dipandang oleh Allah sebagai ayah yang sukses, sebagaimana Nabiullah Nuh juga sebagai ayah yang sukses. Ada satu layanan Allah yang mestinya kita ambil dan kita lakukan setiap hari. Baginda Rasul itu bilang kepada kita semua, Thalathu da'awatin la turad. Ada 3 doa yang tidak mungkin Allah tolak. Ada 3 doa yang tidak mungkin Allah tolak. Salah satunya adalah da'watul walid lil walad. Apa artinya, Pak? Doanya orang tua untuk anaknya. Kita perlu gunakan layanan ini, jemaah yang dirahmati Allah. Kita perlu gunakan ini.
bahwa Rasul menjamin doanya orang tua kepada anak itu selalu makbul. Walaupun kita paham Allah itu menjawab doa dengan 3 bentuk. 1, Allah menjawabnya dengan cara seketika. Ya, dan kalimat seketika itu jemaah yang dirahmati Allah, itu sejak kita berdoa sampai kita meninggal. Itu artinya doa kita sudah dipercepat pengabulannya. Kalau kita berdoa hari ini, kemudian dikabulkan 40 tahun yang akan datang dan kita masih hidup, itu artinya doa kita dikabulkan dengan cepat. Yang kedua, Allah mengganti doa kita dengan menyelamatkan kita dari takdir buruk. Kita minta agar disehatkan, tapi Allah kasih sakit, tapi nggak jadi tabrakan. Boleh begitu. Bisa juga begitu cara pengabulan. Atau yang ketiga, Allah simpan semua doa kita, Allah kabulkan nanti di akhirat, dan ketika di akhirat dikabulkan dengan berlipat-lipat ganda. Coba. Maka setiap kita mestinya menggunakan nih layanan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwa doa orang tua kepada anaknya itu tidak tertolak. Tinggal kita setiap malam, setiap hari mendoakan anak kita agar kemudian dia oleh Allah Subhanahu wa taala dilembutkan hatinya, dikasih hidayah, dikasih kemudian dimudahkan semua urusan dan lain sebagainya. Saya sering mengajarkan satu doa. Mungkin dulu saya pernah mengajarkan di sini, tapi saya ingatkan kembali. Ada satu doa yang mestinya selalu kita baca, ya, selalu kita baca. Kalau anak kepada orang tua, doa wajibnya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa wajibnya anak kepada orang tua. Doa wajibnya orang tua kepada anak apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jangan hanya anak yang dituntut untuk wajib mendoakan orang tua, tapi mestinya orang tua juga wajib mendoakan anak. Salah satu melayakkan diri di hadapan Allah bahwa kita layak dikasih anak salih, itu adalah sekuat apa kita meminta kepada Allah agar diberi anak salih. Maka istiqomah kita mendoakan anak kita itu kemungkinan besar, walaupun tidak bisa dipastikan karena Allah yang memiliki takdir, itu kemungkinan besar paralel dengan salih atau tidak salihnya anak kita. Saya termasuk dalam tarbiyatul aulad itu yang tidak terlalu ambil pusing dengan teknis. Ya. Kadang kita kalau ikut seminar parenting begitu, itu bahasannya teknis sekali. Kepada anak jangan katakan jangan, kepada anak jangan begitu dan lain sebagainya. Bagi saya, dalam tarbiyatul aulad itu simpel saja. Kedekatan kita kepada Allah itu mempengaruhi kedekatan anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ini dipandang layak oleh Allah untuk mendapatkan anak yang salih, sementara kita sebagai ayah dan sebagai ibunya tidak salih. Ini penting, Mbak. Ini dulu harus selesai mestinya. Sebelum komunikasi, sebelum teknis dan lain sebagainya, mestinya ini dulu selesai. Bahwa kedekatan orang tua kepada Allah itu berpengaruh besar terhadap kesalihan seorang anak. Maka jemaah yang dirahmati Allah, saya teringat betul dengan satu kisah yang pernah diceritakan oleh Ustaz Muhammad Saleh Dirham. Beliau juga mengisi di tempat ini. Ustaz Muhammad Saleh Dirham itu pernah suatu waktu dicurhati oleh seorang perempuan yang dia bercerita tentang saudaranya. Bahwa dulu di Surabaya itu ada seorang jamaah perempuan, dia single parent. Suaminya sudah meninggal. Kemudian dia punya anak 3. Yang 2 ini normal lah, istilahnya ya seperti anak biasanya bisa diatur, walaupun tidak salih-salih amat. Tapi yang satu ini jemaah yang dirahmati Allah, itu nggak salih luar biasa, nakal, betik dan lain sebagainya lah. Semua ada di situ. Ya dia khomer,
dia sering pulang malam dan lain sebagainya. Hampir setiap pulang, dia selalu pulang dalam keadaan mabuk. Dan antum bisa bayangkan, seorang ibu sendirian mengurus anaknya yang seperti itu pasti bebannya luar biasa. Tetapi menariknya, ibu ini dia tidak pernah menyerah dan tidak putus asa, walaupun dia tahu bahwa anaknya tidak soleh. Setiap anaknya pulang ke rumah itu dalam keadaan mabuk, ibunya yang bersiap diri menyambut anak itu di ruang tamunya. Bahkan sesekali ibunya kemudian tertidur di ruang tamunya dalam rangka untuk bukain pintu anaknya. Setiap anaknya masuk ke rumahnya, ketok pintu kemudian dibukain oleh ibunya, anaknya selalu dipapah dan diwudui, Pak. Coba bayangkan, dan diwudui. Walaupun ibu ini paham anaknya itu gak pernah wudu, gak pernah sholat, diwudui terus. Setiap dia mewudui itu dan dia memapah sampai akhirnya nyampe ke dalam ruang kamar anak itu, selalu saja ibu ini berdoa, ya Allah, Allahumma hdi qalbah. Ya Allah, tolong kasih hidayah sama anak ini. Bahkan yang luar biasanya adalah ibu ini selalu mengakui dosanya kepada Allah. Ya Allah, maafkan aku karena aku salah dulu mendidik anak ini. Jadi dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus dia meminta maaf atas kesalahan dirinya. Karena memang banyak anak dak solih itu bukan semata-mata karena anaknya yang salah, tapi memang karena kita sebagai orang tua salah mendidiknya. Ya. Dia sudah tidak terbiasa sholat, karena dulu mungkin kita juga nggak terbiasa sholat. Kita baru sadar barusan ini saja. Kemudian tahu bagaimana pentingnya anak solih gitu, bagaimana pentingnya anak pakai hijab. Sementara dari dulu anak tidak pernah diajari salat. Maka ibu ini setiap malam dia memintakan doa kepada Allah, ya Allah, tolong kasih hidayah anak saya ini. Dan saya minta ampun kepada Engkau ya Allah karena aku salah didik dulu. Terus begitu. Terus. Dan anaknya tetap pulang dalam keadaan mabuk terus sampai akhirnya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ibu ini tidak menyerah. Dia tidak putus asa. Dia tetap yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab doanya. Rupanya ketika ibu ini mau meninggal saat proses naza itu, rupanya ibu ini naza persis di pangkuan anak yang setiap malam dia papa itu. Dua anak yang lain sedang tidak ada di rumah. Anak ini saja yang kemudian ada di rumah, dan ibunya itu sedang naza persis berada di pangkuannya. Dan setiap ibunya menghela nafas itu, jemaah yang dirahmati Allah, anak ini selalu mengingat bagaimana dia setiap malam dipapa sama ibunya, didoakan sama ibunya dan lain sebagainya itu. Sehingga persis saat ibunya meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat itu juga anak itu mengikrarkan bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun saya mengatakan, sekiranya anak ini tidak bertobat pun, ini ibu sukses, Pak. Ini ibu sukses. Apalagi anaknya bertobat, tambah sukses dia. Karena sampai dia meninggal, dia tidak pernah meninggalkan dakwah kepada anaknya. Dia tidak pernah meninggalkan nasihat kepada anaknya. Dia tidak pernah meninggalkan pendidikan dan doa untuk anaknya. Selama itu bisa kita lakukan, maka selama itu kita adalah orang tua yang sukses di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi perenungan buat kita semua, dan kita berdoa semoga Allah melembutkan hati anak kita semua. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan taufik untuk bisa sabar, bisa tabah menghadapi anak-anak kita, sehingga kita nanti punya jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa azwajana wa dhurriyyatina wa talamidana wa masyayikhana min ahli ilmi wa ahli khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair, wa ja'alna wa iyyahum min ahli al-Qur'an wa ahli al-iman. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana ighfir lana
واغفر ذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم في غزة اللهم انصرهم نصرا عزيزا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا تقبل منا شهر رمضان اللهم تقبل منا الصيام تقبل منا القيام تقبل منا قراءتنا القرآن تقبل منا جميع أعمالنا الصالحات برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf apabila kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.